Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada kesempatan hari ini, yang akan saya sampaikan nanti adalah tentang peralatan apa saja yang digunakan ketika mengelas. Khususnya yang akan kita gunakan adalah las SMAW atau las listrik atau las busur. Pada sebuah perusahaan yang dulu saya ikuti, saya feedback dulu atau saya flashback. Saya flashback untuk pertemuan yang lalu. Ada beberapa jenis mesin las, ada OAW, oxy-acetylene welding atau las karbit biasanya disebut di umum. Kemudian SMAW atau sheet metal arch welding. Selanjutnya ada GMAW, gas metal arch welding atau las MIG, dan terakhir ada GTAW, gas tungsten arch welding atau plastik. Oke. Untuk hari ini yang kita bahas itu adalah peralatan yang digunakan untuk pengelasan SMAW ya, ataupun GMAW ya. Beberapa nanti kita lihat. Nah, pada proses pengelasan di sebuah perusahaan konstruksi dulu itu dibagi menjadi 3 sebenarnya. Ada fitter, ada welder, kemudian ada helper. Fitter itu sebagai apa? Fitter itu orang yang mengelas pertama atau las titik dengan pengukuran. Nah, jadi di sini sebelum mengelas itu biasanya di tag well, itu las titik untuk pemasangan bendanya terlebih dahulu. Kemudian welder, setelah di tag tadi tinggal ditutup las penuh oleh welder. Yang terakhir helper, itu penyelesaian akhirnya jika terjadi kesalahan ataupun ada cacat-cacat yang lainnya, dirapikan oleh helper. Yang pertama, untuk fitter yang diperlukan di sini adalah yang jelas di sini ada peralatan ukur, mulai dari meteran, mulai dari penggaris, kemudian penggaris siku, kemudian ada palu, ada gerinda, ini fungsinya untuk merapikan sudut-sudut yang bagian yang mau dilas. Biasanya kan ada beberapa yang di situ ada di posisi chamber dulu. Kemudian ada kapur. Ini kapurnya kapur, bukan kapur tulis seperti itu. Ini kapur batangan. Kemudian ada gerinda dan ada mesin las apa ini? SMAW ya. Kemudian kalau ada mesin las SMAW di sini ada bahan elektrodanya. Oke. Di sini dia hanya bertugas, fitter itu hanya sebagai tag ya, atau memasang di awal dengan catatan pengukurannya harus tepat. Kemudian setelah barang sudah terpasang di tag awal, ini kan belum kuat, dilanjutkan oleh welder. Welder ini banyak yang cukup digunakan ya. Yang pertama ada sikat baja. Ini kenapa menggunakan sikat baja? Karena ketika proses pengelasan, jika mau di sinar X-ray itu harus penuh. Jadi setelah mereka mengelas, terak-teraknya dibersihkan bisa menggunakan palu terak atau disikat baja. Jadi tidak ada flek atau terak yang masih menempel. Kalau flek itu masih menempel atau teraknya, kemudian ditambahi las lagi, di situ akan ada rongganya ketika di X-ray ya, atau di scan. Nah, kemudian ada gas argon. Ini untuk pelindung. Nah, di sini kita menggunakan las apa ini? GMAW. Las GMAW atau ada wire-nya, kabel di sini elektrodanya langsung. Nah,
Ini jika kondisi-kondisi tertentu bisa juga menggunakan elektroda jenis khusus atau mesin las busur ya, tapi untuk kondisi bahan-bahan tertentu. Kemudian untuk peralatannya ada juga yang menggunakan mesin las asetilin. Itu kalau pada permukaan bendanya masih menempel cat-cat, jadi dihilangkan atau dibakar menggunakan blender, ini bisa. Nah, kemudian ini wire-nya, kabel, ini topeng las, ini apron tangan, sarung tangan. Kemudian biasanya ada juga yang menggunakan alat bantu jig. Jig itu digunakan untuk membantu pada posisi pengelasan siku, terutama khususnya siku. Sampai sini tadi posisi yang sudah di tag oleh fitter, kemudian di las penuh oleh welder. Lanjut, di sini ada helper. Nah, helper ini kalau di perusahaan dulu itu fungsinya untuk menggerinda. Yang pertama, dia merapikan hasil lasnya sebelum dicat, ya, permukaannya harus rapi. Kemudian ada beberapa di perusahaan yang ini bukan perusahaan konstruksi. Biasanya kalau konstruksi itu harus ada proses akhirnya ya, untuk penggerindaan, karena nanti kalau di X-ray terlihat bolong atau tidaknya. Nah, lanjut, di sini ada bor. Nah, bagian helper juga tidak hanya sebagai penggerinda, tapi juga bor jika ada lubang-lubang pada benda yang dibentuk. Kemudian blender, ini jika posisi hasil pengelasannya miring atau apa, benda dipanaskan kemudian diluruskan lagi. Nah, ini ada mata bor. Kalau di perusahaan biasanya itu ada kode setelah benda itu jadi. Nah, di sini ada stamping huruf dan angka, ini sesuai dengan kode yang diberikan pada struk bendanya. Ini ada face shield. Di perusahaan biasanya semuanya ya, ada yang namanya APD, alat pelindung diri. Ada beberapa yang menyebutnya APD mandatory. Ini adalah APD standar yang digunakan setiap masuk di lapangan. Ada apa saja? Safety shoes, sepatu, kemudian helm, dan kacamata, eyeglass, kemudian masker, dan terakhir earplug. Earplug ini digunakan untuk melindungi telinga dari suara bising. Jadi kadang di lapangan atau di site itu suara bising sangat mengganggu. Jadi ketika pekerja harus seharian di situ, maka dia perlu earplug karena nantinya tidak terganggu gendang telinganya. Kemudian ada APD khusus. Nah, APD khusus ini digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu. Contoh, ini adalah kayak baju astronot. Ini digunakan ketika blasting. Blasting itu proses setelah benda jadi sebelum dicat ya, membuka pori-pori dari bajanya. Kalau kecil mungkin diamplas, kalau di blasting itu disemprot menggunakan pasir yang bertekanan tinggi. Kemudian ada sarung tangan las, sarung tangan blasting juga, sarung tangan benda untuk mengangkat-angkat biasa, sarung tangan katun. Ini tidak boleh digunakan ketika proses menggebur ataupun menggerinda, karena bisa terselip dan cukup membahayakan jika pada proses putaran. Selanjutnya ada masker, ini untuk ngelas atau menggerinda. Kemudian face shield dan topeng lasnya. Kemudian apron. Ini APD khusus yang digunakan kondisi-kondisi tertentu. Tapi pada dasarnya mereka semua menggunakan APD mandatory tadi ya, ada kacamata, helm, earplug, dan sepatu, dan masker. Oke, cukup sampai sini ya. Kita sudah kemarin membahas bahan-bahannya, kemudian jenis-jenis las, dan sekarang sudah menuju ke peralatan las. Nantinya untuk di pertemuan ini
yang akan kita bahas adalah kalian men-sketch atau menggambar sketch. Gambar sketch itu tidak perlu detail, yang penting ada ukurannya, bentuknya jelas. Itu nanti diberi keterangan bahannya apa. Nanti kemudian kita mengelas menggunakan peralatan apa saja. Itu nanti yang di pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini welder tugasnya biasanya seperti ini, merapikan pada posisi-posisi yang hasilnya tidak maksimal atau untuk memotong. Nah, dilanjutkan oleh welder ya. Tadi helper ya, ini weldernya. Jadi berbeda, tidak di perusahaan biasanya yang tugas gerinda sendiri, yang tugas mengelas sendiri, karena bayarannya juga beda. Intinya beda per jamnya. Oke, cukup sampai sini di pertemuan hari ini. Untuk minggu depan yang kita bahas sudah mulai masuk ke menggabungkan antara material dan alatnya ya. Jadi kalian sudah bisa mengira-ngira saya mau buat ini itu bahannya apa saja, kemudian alat yang saya perlukan itu apa saja. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan melalui WA ataupun chat pribadi. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Cukup sekian dari saya. Jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.